riwayat yang lain kata Nabi SAW, kalau Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan tutup hidupnya dengan amal-amal kebaikan tersebut. Riwayat yang lain, kalau kata Nabi SAW, seseorang terbiasa dengan satu pola perbuatan, baik atau buruk, Allah tutup hidupnya dengan pola itu. Jadi maksudnya, kita jangan melihat keadaan fisik seseorang. Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi, waktu ditemukan jenazahnya di Uhud, hidungnya terpotong, dadahnya terbelah, darah semuanya. Sampai waktu Nabi SAW melihat, Nabi sedih, ya, karena melihat kondisi fisik pamannya, gitu kan. Tapi beliau adalah pimpinan para syuhada. Fisik ini tidak ada pengaruhnya. Mungkin ada orang meninggal, dia baru perawatan misalnya, kulitnya mulus, kemudian meninggal. Apakah itu berarti husnul khatimah? Belum tentu. Lihat amalnya sebelum dia meninggal. Beberapa hari sebelum meninggal orang itu buat apa? Orang terbongkar kedoknya di situ. Ya. Jadi kalau dia terbiasa selama hidupnya buat kebaikan, Allah pasti akan buat dia buat kebaikan tersebut. Misalnya dia rutin sholat malam, dia rutin sedekah, dia rutin buat apa saja, maka Allah akan nanti buat dia melakukan itu, kemudian dia meninggal di atas keadaan itu. Tapi kalau dia misalnya biasa berbuat dosa dan tidak bertaubat, walaupun dia bisa rahasiakan di depan orang-orang, maka nanti Allah akan buat dia buat perbuatan itu dan Allah tutup hidupnya dengan itu. Jadi manusia tahu, oh ternyata dia ini pelaku dosa. Jadi seperti itu. Jadi jangan permalukan diri kita sendiri dengan juga mengurangi ya nanti yang bisa kita dapatkan setelah kematian. Artinya dengan sibuk berbuat dosa tidak taubat, walaupun dirahasiakan, toh nanti Allah akan bongkar saat mati dan kita rugi nanti menyesal pada saat setelah prosesi kematian itu. Oleh karena itu mulai sekarang harus sibuk dari kebaikan kepada kebaikan yang lain. Fahami baik-baik Bapak Ibu sekalian, kalau para sahabat Nabi walaupun di antara mereka ada yang dijamin masuk surga. Siapa yang tidak kenal Uthman bin Affan dijamin masuk surga? Tapi Uthman bin Affan dalam sebuah riwayat sahih pernah melewati kuburan, beliau nangis terisak-isak. Lalu kemudian orang di sekitarnya mengatakan begini, wahai Uthman, Anda mendengar tentang surga, mendengar tentang Anda tidak menangis. Kenapa pada saat disebutkan dan Anda lewat depan kuburan Anda menangis? Maka kata Uthman, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan adalah awal tempat tinggal penentu keselamatan atau kehancuran. Kalau siapapun yang selamat di kuburan karena dia memang meninggal dalam keadaan baik, maka pastikan yang setelahnya akan mudah. Dan siapapun yang meninggal dalam kondisi masuk di kuburan dan dia tersiksa situ, maka yang setelahnya jauh lebih berat. Maka setelahnya akan jauh lebih berat. Ya, jadi memang patokannya adalah kuburan tersebut. Baik, prosesi kematian terjadi bagi semua orang dan hitungannya kalau kita sekarang membahasakan detik, tapi Nabi SAW sudah sampaikan kepada kita bagaimana prosesinya. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, Nabi SAW pernah mengantar jenazah seorang sahabat. Setelah dikuburkan, Nabi SAW kemudian bersabda. Beliau mengatakan SAW, sungguhnya kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat kasih sayang membawa kain kafan dari surga di kiri kanan kepalanya, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Kata Nabi SAW, maka ruhnya akan keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Jadi bagaimana kalau kita tuangkan air dari teko, cepat sekali keluar, seperti itu keluarnya ruhnya orang-orang beriman. Belum sesaat keluar, maka dibungkus dengan kain kafan dari surga dibawa ke langit. Baru tiba di langit pertama, para malaikat rahmat mengetuk pintu langit pertama yang kita bisa lihat langit pertama di atas kepala kita ini, dan Allah ciptakan 7 lapis langit. Maka para malaikat penjaga langit mengatakan, siapa yang sedang kalian bawa? Maka kata malaikat rahmah, ini adalah Fulan bin Fulan, disebutkan namanya yang paling baik di dunia. Maka para malaikat penjaga langit membukakan pintu dan akhirnya membuat seluruh malaikat yang di langit berharap ruh itu lewat di dekat mereka. Kata Nabi SAW, karena ruh orang beriman tadi itu mengeluarkan wangi lebih wangi dari bau kasturi.
Ya, semoga insya Allah kita termasuk ini. Kemudian setelah itu maka dia terus naik sampai ke langit ketujuh dan terdengar suara Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia ke dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka pada saat itu ya, dibawalah ruhnya oleh malaikat rahmat tadi ke kuburan bersamaan dengan keluarganya mengantar jenazahnya atau jasadnya. Begitu dimasukkan ke dalam kuburan jenazah itu, maka ruhnya pun dimasukkan kembali ke dalam kuburan tadi. Ini awal, ini prosesi kematian sekaligus masuknya awal ke alam barzah. Setelah itu, kata Nabi SAW, dia masih bisa mendengarkan 3 langkah trompa sendal pengantarnya. Ya, 3 langkah saja, setelah langkah keempat sudah tidak bisa lagi. Kemudian ya, akan datang kepadanya Munkar dan Nakir, 2 malaikat yang bertugas khusus untuk menanyakan kepada dia pertanyaan yang sudah masyhur. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, ya, apa agamamu atau apa pedomanmu, ya. Maka kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman jawaban untuk menjawab pertanyaan di dunia dan juga di akhirat. Makna di dunia, kata ulama tafsir, makna di dunia adalah kalau ada orang yang belajar agama lalu ditanya, misalnya muslimah, kenapa anda pakai jilbab, kenapa anda sholat? Misalnya kalau muslim ditanya kenapa sholat, kenapa tidak makan babi, kenapa tidak minum khamar, dia kalau belajar agama dia tahu itu Allah haramkan, tidak boleh. Kenapa anda sholat? Karena saya diperintahkan. Dia punya jawabannya. Dan di ayat yang dikatakan dan di akhirat, pertanyaan di akhirat, kata ulama tafsir maksudnya di alam barzah. Pertanyaan Munkar Nakir, orang beriman akan bisa jawab dengan sangat mudah. Setelah dijawab, dibukakan baginya pintu neraka dan dia ketakutan sekali melihat pintu apapun yang ada di neraka itu, gemuruhnya, suaranya, letupan-letupannya. Dia melihat ya banyak sekali jenis siksaan di sana. Maka karena dia ketakutan, malaikat mengatakan, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Lalu ditutup. Ya, karena kau beriman tidak masuk di sini. Dibuka pintu surga dan sampai kepada dia bau wanginya dan dia bisa melihat surga tersebut. Setelah itu, ya, dia berdoa mengatakan, malaikat mengatakan, ini tempat kamu sekarang dan kau akan kekal di dalamnya. Kata orang atau jenazah ini, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Tidak lama kemudian datang orang di sebelahnya, ini semua di liang lahat yang 1 kali 2 meter saja nih, ya. Tapi nanti akan berbeda karena sudah diistilahkan dengan alam barzah. Di mata kita yang masih hidup, dia adalah kotak 1 kali 2 meter. Tapi ya, di dalam hadis ini akan dijelaskan bagaimana kondisi kuburan, dua keadaan orang beriman dan orang kafir. Maka kata Nabi SAW, akan datang di sebelahnya orang yang sangat tampan, bersih, wangi. Kalau tidak salah beberapa riwayat juga menyebutkan menggunakan pakaian putih bersih. Saking kagumnya, maka si mayit ini mengatakan, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi solatnya, puasanya, zikirnya, majelis ilmunya, bakti orang tuanya, segala macam ini dalam bentuk wujud makhluk nanti. Maka dia pun merasa senang karena ditemani di kuburan dengan amal solehnya. Setelah itu maka akan terdengar suara dari Allah Subhanahu wa taala yang berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya dan tebarkan, dalam beberapa riwayat, permadaninya dari surga. Beberapa riwayat yang lain, bukakan pintu surga baginya, pintu istanahnya dia, sehingga sampailah kepada dia bau wanginya. Dan dengan kejadian tersebut sampai wangi, ada pembentangan permadani dari surga, jadilah kuburannya taman dari taman surga. Dan begitu terus dia menikmati sampai hari kiamat nanti. Bahkan kata Nabi SAW, kalian nanti demi zat yang jiwaku dalam genggamai, maksud demi Allah, kalian akan lebih mengenal istana kalian di surga daripada rumah kalian di dunia. Kenapa bisa? Karena selama di alam barzah di kuburan, kita tiap hari menikmati surga kita, tapi belum bisa masuk. Sehingga kita hafal setiap sudutnya. Jadi kalau ada orang di kuburan sudah 1000 tahun yang lalu, dan dia beriman, berarti sudah 1000 tahun dia menikmati,
istananya di surga tapi melalui alam barzah, belum bisa masuk. Dia baru bisa melihatnya tapi sampai kepadanya bau wanginya dan dia melihatnya. Dan di tempat ini pernah, kalau yang ikutin kajian kita dulu, ada bedah buku, saya pernah bedah Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. 30 pasal tentang surga, 33 pasal tentang neraka. Itu disebutkan saking besarnya nikmatnya surga itu, diantaranya seseorang mukmin nanti di surga kalau dia sedang duduk di salah satu sudut dari sekian luas istana dia dan juga tanahnya, dia tidak akan pindah selama 70 tahun. Karena nikmatnya melihat sisi itu. Setelah 70 tahun dia baru pindah. Itu pun bukan karena bosan, karena ingin menikmati sisi yang lainnya. Kondisi yang berbeda yang tidak bisa digambarkan. Makanya disebutkan tentang surga itu, semuanya di dalamnya ma la ainun ra'at, semuanya yang akan dilihat nanti oleh mata kita belum pernah mata lihat sebelumnya, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah juga didengar oleh telinga apapun yang akan kita dengarkan dari suara-suara indah di sana, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia sama sekali. Surga di luar ekspektasi kita, jauh lebih luar biasa. Di dunia ini kalau kita pernah rasakan apapun nikmat, misalnya kita pernah makan makanan yang enak sekali, mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan makanan yang paling enak pernah dimakan, atau minuman yang paling nikmat yang pernah kita nikmati, atau pakaian yang paling nyaman yang pernah kita kenakan, atau kendaraan yang kita tunggangi, atau rumah yang kita tinggali, dan seterusnya. Maka semua itu adalah miniaturnya surga yang tidak ada nilainya sama sekali. Kata Nabi SAW, perumpamaan dunia dan nikmatnya ini hanya seperti jadi telunjuk yang dicelupkan ke lautan kemudian dikeluarkan. Maka lihatlah berapa banyak tetesan air di jari telunjuk itu dunia, dan lautan yang luas ini adalah akhirat. Oleh karena itu orang-orang yang mati syahid di medan perang, orang-orang yang dalam kondisi dia meninggal dalam keadaan baik, mereka itu berpikir, oh ternyata hanya amal-amal itu yang kemarin hanya sholat, hanya tutup aurat, hanya puasa, hanya jujur, hanya ini dan segala macam. Ini balasannya. Kalau tahu sekian banyak, diminta dipanjangin umur supaya sekian banyak lebih banyak lagi beramal soleh, karena sedikit beramal saja sudah luar biasa balasannya. Kemudian setelah baliknya kata Nabi SAW, kalau orang itu meninggal dalam keadaan kafir, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat, semuanya ini seram, menakutkan. 2 malaikat membawa kain kafan dari neraka, dan yang 1 malaikat maut dengan wujud yang berbeda dengan wujud yang tadinya datang kepada orang beriman. Kemudian mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Maka ruh itu karena ketakutan tidak mau keluar dari jasad, dia berserakan ke tubuh orang itu. Kemudian kata Nabi SAW, para malaikat menarik dengan keras, sehingga digambarkan Nabi SAW seperti bulu domba. Bulu domba yang baru habis dicukurin dari badan atau kulitnya domba itu kan lembut sekali, maka seperti itu, tapi dibasahkan sehingga dia bisa melengket, lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Belum sesaat ruhnya keluar, ditangkap oleh malaikat penyiksa, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Tiba di langit pertama, para malaikat membawa ruh ini mengetuk, lalu malaikat penjaga langit mengatakan siapa, disebutkanlah namanya Fulan bin Fulan, nama yang paling buruk semait ini di dunia, wa na'udzubillah. Kemudian para malaikat mengatakan, semoga Allah tidak akan memberikan atau memudahkan ruh ini lewat di sisi kami, dan tidak dibukakan pintu langit. Dan di situ disebutkan para malaikat berharap, kata Nabi SAW, jenazah ini ruhnya ini tidak lewat di sisi mereka karena mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Karena selama hidupnya yang ada adalah hanya pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan dan tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diantarlah jenazah, ruhnya bersamaan jenazahnya diantar ke kuburan. Setelah dimasukkan ke liang lahat, maka 3 langkah orang yang mengantar jalan, dia masih bisa dengar. Langkah keempat sudah tidak, datang kepada yang mungkar nakir menanyakan pertanyaan, dan dia hanya mengatakan innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Siapa Tuhanmu? Saya dulunya sih dengar katanya Allah. Misalnya. Dia cuma bisa begitu, dia tidak bisa bilang apa-apa. Saya cuma ikut-ikutan orang bilang saja dulu. Maka setelah itu dibukakan baginya pintu surga. Dia lihat indahnya surga itu,
dia kagum melihat pohon-pohon, istana, dayang-dayangnya, semua fasilitas yang luar biasa. Maka malaikat mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Harusnya kau bisa masuk sini kalau kau beriman dan beramal soleh. Tapi kau tidak mau milih itu. Ditutup, dibuka pintu neraka sampai kepada dia bau busuk dan panasnya. Kata Nabi SAW. Maka di saat itu dia pun ketakutan. Karena malaikat mengatakan ini tempat kau selamanya. Maka pada saat itu pun dia ketakutan dan dia mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Datang di sebelahnya setelah itu orang yang buruk tampangnya, menakutkan, bau badannya busuk. Ya. Kita berada sendirian di satu tempat yang gelap, liang lahat, datang orang yang menakutkan duduk di sebelah kita. Lalu orang ini mengatakan, siapa kamu ini? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Orang itu mengatakan, saya dosa-dosamu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu dalam dua penutupan riwayat Bukhari, yang pertama menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Bagaimana itu? Allahu alam. Allah ciptakan begitu. Kemudian ya, malaikat itu membawa sebuah besi, yang besi itu dipukulkan kepada dia. Yang kalau seluruh jin dan manusia, miliaran jumlahnya jin, miliaran jumlahnya manusia bersatu untuk membalik saja, mereka tidak akan mampu karena beratnya besi itu. Ini bisa dibayangkan besi apa ini gitu ya. Sampai-sampai seluruh jin dan manusia. Kalau Nabi SAW bilang kalau 100 orang manusia mau balikin tidak bisa, harus 1000 orang misalnya. Ini enggak, seluruh jin, seluruh manusia miliaran jumlahnya bersatu, mereka tidak mampu membalikan karena beratnya, gitu kan. Maka dihantamkan ke orang ini, hancurlah dia. Dan dia berteriak, teriakannya itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia, yang kalau jin dan manusia mendengarkan teriakan si mayit yang sedang dipukul, mereka akan meninggal seketika karena berkerasnya teriakan itu. Riwayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala buat dinding kuburannya menghimpit tubuhnya. Lalu Nabi berikan gambaran dengan jari telunjuk atau jari jemari beliau yang disatukan seperti ini. Kata Nabi SAW, tulang rusuk kiri kanannya akan bersatu seperti ini karena himpitan kuburan tadi. Kemudian hancur, diutuhkan lagi kembali. Sebagian ulama mengatakan ini berarti digabungkan kedua riwayat. Dipukul oleh malaikat, dia teriak, dihimpit juga, dihancurin. Begitu terus. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Lubang dari lubang neraka. Ya. Himpitan kuburan ini itu akan datang kepada orang beriman dan orang kafir. Cuma bedanya kalau orang beriman himpitan kuburan menyentuhnya kemudian melepaskannya. Ya, tapi kalau orang kafir maka akan terus menghimpitnya sampai tulang rusuknya ya bersatu satu sama yang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini mati syahid beliau ya, kena panah di perang Ahzab. Dan setelah kasus ya pengepungan suku Quraidah yang berkhianat di perang Ahzab, beliau meninggal dunia. Waktu beliau meninggal disebutkan ya, bahwasanya dengan meninggalnya arsy-Nya Allah goncang karena luar biasa dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW ya, di dalam sebuah hadis, hadzal ladzi taharraka lahul arsy wa futihat lahu abwabus sama'. Sambil menunjuk jenazahnya Sa'ad, kata Nabi SAW, inilah orang yang arsy-Nya Allah goncang dengan dia meninggal dan dibukakan baginya ketujuh pintu langit. Semuanya terbuka untuk dia. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Dan ada 70.000 malaikat yang menyaksikan jenazahnya, gitu kan. Laqad damma dammatan thumma furrija anhu. Ya, sungguhnya dia sendiri juga telah dihimpit oleh dinding kuburannya lalu dilepaskan. Artinya dia juga ya kena. Tapi orang beriman tidak sampai merusak jasadnya, cuma dinding kuburan akan bergeser dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW tentang jenazah anak kecil waktu ditaruh di kuburan, lau ya kata Nabi SAW aflata ahadun min dhammatil qabri lanaja hadas sabi. Kalau seandainya ada orang yang bisa selamat ya dari himpitan kuburan, maka pastikan ya anak ini akan selamat. Tapi karena tidak ada yang bisa selamat, maka karena itu ya dia
kena himpitan, tapi karena orang beriman maka hanya himpitan kemudian dilepas. Hanya himpitan kemudian dilepas. Nah, baik, kemudian juga itu tadi prosesi kematian. Nah, mati ini tadi saya bilang kita usahakan mencari mati-mati yang baik karena pasti akan datang ya. Semua penyebab kematian itu cuma cerita buat manusia. Ada orang mati karena ditabrak, ada orang mati karena kebakaran, ada orang mati karena meledak pesawatnya jatuh, ada orang yang tenggelam kapalnya terus dimakan oleh ikan. Itu cerita. Sebenarnya kasusnya karena ajalnya sudah datang. Kalau ajal datang, mati akan datang di tempat itu, di waktu itu dia akan mati. Walaupun dia tidak ditabrak mobil, walaupun dia tidak tenggelam kapal, walaupun pesawatnya tidak jatuh, akan mati. Selama ajal belum datang tidak akan mati. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita meraih kematian yang terbaik. Mati yang baik tadi saya bilang adalah mati dengan husnul khatimah, kebaikan. Ya, apapun amal soleh yang kita kerjakan, kita sibuk sebelum kita wafat, lalu kita meninggal di atas amal itu, maka itu adalah kebaikan. Ada orang meninggal sujud, ada yang baca Quran, ada yang lagi sedekah, ada yang lagi jenguk orang sakit, ada orang yang ini dan itu silaturahim keluarga misalnya. Dan ada mati terbaik. Ya, kalau itu baik tadi, ada yang terbaik. Mati terbaik adalah mati syahid. Mati terbaik adalah mati syahid. Ya. Dan mati syahid ini dibagi tingkatannya oleh Nabi SAW. Mati syahid sendiri yang paling mulia mati di medan perang. Laki-laki atau perempuan sama. Kapan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan kayak teman-teman kita di Palestina, mungkin gambaran sebagian orang ya, kesian mereka ya, mereka tertindas segala macam. Oke, tapi dalam tandalan agama berbeda nih. Mereka justru orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan mati terbaik ini. Karena memang untuk mati syahid harus mati di medan perang. Gak bisa dengan cara lain. Harus memang ada musuh yang menembak dia mati. Atau kalau di masa dulu ditebas sama pedang, itu baru bisa dapat mati terbaik. Ya. Cuman memang yang perlu difahami, prosesi tadi saya bilang itu tidak ada pengaruhnya dengan ruh yang dicabut. Orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang pesawatnya meledak di atas udara sana, orang yang tenggelam kapalnya dimakan ikan jasadnya sampai tidak ditemukan sepotong pun badannya, sama orang yang mati di atas ranjang, ini sama saja. Mereka semua melalui satu proses yaitu sakaratil maut. Nggak ada lagi orang yang ditabrak kereta api bilang, aduh kepala saya sakit karena ditabrak kereta api, itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang mengatakan, oh kepala saya sakit ditebas oleh musuh, itu nggak ada lagi. Atau peluru atau bom kena badan saya, nggak ada. Jadi teman-teman di Palestina tuh, kalau kita yang masih hidup lihat, kesian ya di bom hancur badannya. Bagi kita, bagi dia tidak ada lagi, dia tidak rasa itu. Nggak ada urusannya. Cuma satu prosesnya, malaikat maut cabut ruh. Sudah kita jelaskan tadi, orang beriman akan mudah, orang kafir akan sulit. Clear, selesai. Jadi nggak ada urusannya sama proses kematiannya. Tapi bagaimana dia menghadapi kematian itu dengan benar. Nah, tingkat tertinggi adalah mati syahid. Dan ini dianjurkan dan disarankan oleh Nabi SAW agar setiap muslim dan muslimah berharap Allah kasih itu. Tidak usah ada rasa takut. Bagaimana nanti biar Allah yang aturkan. Kalaupun kita sudah berharap sekali mati di medan perang, tapi memang belum ada kesempatannya, cuma hati kita selalu saja berharap Allah kasih mati terbaik itu. Nabi SAW sudah bersabda, man talaba syahadata bisidq, siapa yang berharap mati syahid dengan jujur dari hatinya, ballagahullahu manazil syuhada wa in mata ala firashi, Allah akan sampaikan dia ke derajatnya orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi makanya kita selalu berharap Allah tutup dengan itu dan tidak usah takut. Tidak usah dibayangkan kena peluru, tidak usah dibayangkan kena pedang musuh, itu tidak usah dipikirkan. Ya. Karena itu semua hitungan detik. Waktu Hamzah radhiyallahu anhu meninggal mati syahid di Uhud, maka kata Nabi SAW langsung di lokasi. Beliau mengatakan, aku diperlihatkan sekarang Hamzah duduk bertelekan di dipan-dipannya di surga. Maksudnya dia sedang menikmati. Memang belum masuk ke dalam surga, tapi Allah gambarkan Hamzah dapat ini loh. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kakaknya Ali bin Abi Talib, beda 10 tahun, mati terbunuh di perang Mu'tah di Jordania. Waktu itu 3.000 pasukan muslim melawan pasukan 200.000 pasukan orang kafir, gitu kan, orang Romawi dan bangsa Arab yang masih kafir pada saat itu. Ja'far termasuk orang yang terbunuh, dan pada saat dia terbunuh kedua tangannya dipotong oleh musuh. Pemandangan yang sangat
menakutkan bagi orang yang masih hidup. Tapi subhanallah, Nabi SAW memberikan gambaran. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku diperlihatkan sekarang Ja'far, ya, kedua tangannya diganti oleh Allah dengan sayap, dan dia sedang terbang bersama malaikat mengelilingi surganya. Jadi prosesi hitungan detik itu tidak usah dipikirkan. Yang penting bagaimana kita meninggal dalam keadaan baiknya. Gitu. Baik tadi dengan amal soleh, lagi sibuk dari amal soleh ke amal soleh, atau kemudian kita mati syahidnya. Kemudian ya, mati syahid kalau bukan di medan perang, ada mati syahid yang lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, tanya kepada para sahabat, menurut kalian siapa saja yang mati syahid? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang mati di medan perang. Kata Nabi SAW, kalau begitu syuhada umatku sedikit. Maksudnya orang yang mati syahid sedikit. Karena berapa orang yang pergi medan perang? Mayoritasnya tidak pergi perang. Kayak sekarang teman-teman di Gaza, mereka saja yang 2 juta lebih itu. Selebihnya nggak ada yang ikut berperang. Paling bisa mendoakan atau berusaha, gitu kan? Tapi tertutup semua pintu-pintunya. Lalu bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, sungguhnya orang yang meninggal tenggelam, mati syahid. Orang yang meninggal tabrakan, terjungkal dari tunggangannya, mati syahid. Orang yang meninggal kena wabah, kayak kita kemarin corona misalnya, mati syahid. Ya. Orang yang meninggal karena kena penyakit perut, apa saja, penyakit perut apa saja, ya, lambung, ya, perut, ini semua kalau orang meninggal karena kena itu, maka ini juga mati syahid. Ya. Orang yang meninggal dalam kondisi wanita melahirkan, ya, mati syahid. Orang yang meninggal juga kebakaran. Kemudian orang yang meninggal dalam beberapa riwayat yang lain itu membela kehormatannya atau hartanya atau keluarganya. Ini semua dihitung orang yang mati syahid. Berarti mati syahid cukup banyak. Kita tinggal berharap Allah kasih kita pada saat mati. Tidak usah dipikirkan prosesinya. Ya, tapi bagaimana kita bisa mendapat itu? Mirip begini, saya pengen sekali haji, tapi nggak ada uangnya. Kalau kita selalu pikirkan uangnya, susah hajinya. Mohon kepada Allah supaya Allah mudahkan haji dengan caranya Allah. Nanti Allah berangkatkan kita dengan caranya. Begitu saja. Mau sholat malam, kalau kita selalu beban, oh nanti saya ngantuk, nanti saya susah, tidur saya kurang, nggak sholat. Ya Allah mudahin saya supaya sholat malam. Allah punya cara nanti. Kita bangun, kemudian kita sholat dengan kuasa Allah SWT. Begitu seterusnya, ya, sama dengan masalah ini. Jadi ini prosesi kematian dan juga mati-mati yang baik. Sekarang tinggal kita memastikan, Bapak Ibu sekalian, kalau di kuburan itu benar-benar ada nikmat dan ada siksaan, ya, dan beberapa dosa-dosa besar yang menjadi penyebab siksa kubur di alam barzah. Kalau nikmat kubur sudah kita jelaskan tadi, ya, artinya dia akan menjadi taman dari taman surga dan dia akan, ya, terus saja dalam kondisi itu sampai hari kebangkitan nanti. Sebagian riwayat juga menjelaskan kalau orang-orang mukmin nanti pada saat dibangkitkan dari kuburan mereka, maka mereka seperti orang yang baru bangun dari tidurnya dan ingin sholat. Dia langsung berbicara, saya ingin mengerjakan sholat. Itu ada beberapa riwayat disebutkan seperti itu, ya. Tapi kalau orang-orang dalam kondisi yang disiksa ini luar biasa. Dalil yang paling kuat tentang masalah adanya siksa kubur, ya, itu adalah kasusnya Fir'aun. Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'min, surah nomor 40 ayat 45 sampai 46. Ini dalil selain hadis tadi yang kita sebutkan oleh siksa kubur, ini dalil yang kata ulama yang paling kuat membahas tentang adanya siksa di kubur itu. Surah Al-Mu'min ayat 45 sampai 46 yang berbunyi, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ
An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Al-Mu'min surah nomor 40 atau surah Ghafir nama lainnya ya. Surah ini ada dua namanya, surah Ghafir, surah Mu'min. Surah nomor 40 urutannya dalam Al-Quran dari 114 surah, ayatnya 45 sampai 46. Terjemahannya, Fir'aun bersama kaumnya, maka Allah selamatkan Musa dari kejahatan Fir'aun, dan Fir'aun beserta kaumnya yang kafir bersamanya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat nanti akan dikatakan, Allah berkata kepada para malaikatnya, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke azab yang sangat keras. Jadi surah Mu'min 45-46 ini jelas Allah pisahkan di sini. Ada siksa kubur, ada juga siksa di neraka nanti. Karena dikatakan Fir'aun setiap hari diperlihatkan siksanya, nerakanya pagi dan petang. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Fir'aun beserta kaumnya dikepung dengan azab yang buruk. Maksudnya adalah dengan dia tenggelam di lautan awalnya pada saat meninggal, kemudian dia akan masuk ya ke dalam alam barzah dan disiksa di kuburan tersebut, serta nanti pada saat hari kebangkitan dibangkitkan lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Sebab-sebab siksa kubur yang paling mendasar adalah yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umumnya semua dosa besar yang tidak sempat taubat. Umumnya semua dosa besar yang tidak sempat taubat, ya. Yang disebutkan dalam hadis cukup banyak, seperti misalnya namimah. Namimah itu adu domba, ya. Kemudian tidak cebok pada saat kencing. Nah, ini dosa besar, ya. Bukan dosa kecil. Dan kedua ini digabungkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim. Waktu Nabi SAW lewati dua kuburan, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya pemilik dua kuburan ini sedang disiksa sekarang, dan mereka disiksa dengan dua dosa yang tidak dianggap besar oleh sebagian orang, tapi ketahuilah dia adalah dosa besar. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, ataupun dia cebok tapi tidak bersih, masih ada tetesan. Kita tahu dalam Islam ada bab tahara, dalam fikih bab suci, setetes saja sudah cukup membuat tidak sah wudu kita dan tidak sah solat kita. Maka itu penting sekali untuk diperhatikan. Tentu yang dihukumi adalah sesuatu yang nampak depan mata. Jangan juga Bapak Ibu masukkan dirinya ke bab was-was, ya. Karena sesuatu yang tidak nampak oleh mata, maaf, misalnya kita duduk kencing, kemudian ada percikan mungkin yang kita tidak lihat, maka itu tidak dihukumi dalam Islam. Kita tidak pernah tahu mana percikan yang tidak. Tapi kalau yang sudah jelas kita lihat, oh kepercik di kaki kita rasain, nah itu yang kita bersihkan, ya. Kemudian tentu di sini masuk di dalamnya pensucian dari sisi haid, nifas, ya, semua ini masuk khusus bagi ibu-ibu, ya. Jadi tidak bisa main-main, memang harus mensucikan diri. Kemudian yang kedua adalah namimah atau ya, ini adu domba, ya. Biasa kita bisa mengatakan adu domba. Kenapa dikatakan adu domba? Domba itu kan kalau kita lihat biasanya dia berteman tuh, jantan sama jantan, tapi sangat mudah untuk diadu. Begitu dihadapkan satu sama yang lain, ya mereka saling menatap seakan-akan mau berantem, langsung tiba-tiba berkelahi seketika. Makanya dibahasakan dengan adu domba. Jadi siapapun yang tadinya baik hubungannya, kemudian tiba-tiba ada orang ketiga masuk dan membuatnya berantem, nah ini pengadu domba ini. Namanya namina. Namimah ini bahaya sekali. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah masuk ke ranah orang lain, tidak usah campurin. Kalau kita ahli di bidangnya dan sedang diminta saran dan nasihat, baru kita masuk. Kalau enggak usah ikut campur. Jangan ikut campur, karena ikut campur ini bisa saja kita membela orang yang salah, atau malah kita menjadi pengadu domba. Ya, dua orang suami istri lagi ribut, lalu minta saran kita. Kalau kita bukan ahlinya, jangan ikut campur. Maaf, saya bukan ahlinya, jangan tanya saya. Karena bisa saja ibu terbawa perasaan karena yang cerita adalah perempuan, ibu bela dia, padahal mungkin dia yang salah, suaminya yang benar.
Lalu ibu adu domba dia sama suaminya. Tadinya masalahnya cuma 5%, karena ibu ikut campur jadi 50%. Nah, ya, akhirnya dibumbu-bumbuin. Dia tidak sadar si perempuan yang dia sedang motivasi ini akhirnya jadi cerai sama suaminya karena dia, padahal dia niatnya baik. Jadi kalau bukan ahlinya nggak usah ikut campur. Ya, kalau kita merasa diri kita tidak tahu, jangan. Ya, apalagi kalau saran kita salah. Ya, itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, ya, adalah dusta, bohong. Ini disebutkan dalam banyak riwayat, digabung itu masalah dusta. Ya, ini di dalam hadis Isra dan Mi'raj. Ya, kata Nabi SAW, aku diperlihatkan seseorang yang tertidur. Ini di alam barzah, ya, belum neraka ini, belum neraka. Seseorang yang baring di atas tanah, kemudian di atas kepalanya ada seseorang laki-laki yang memegang sebuah besi kait yang tajam, lalu memasukkan ke mulut orang yang tidur dan ditarik sampai ke tengkuknya, lalu dimasukkan ke hidungnya, ditarik sampai ke tengkuknya, lalu dimasukkan ke matanya, ditarik sampai ke tengkuknya. Jadi tiga ini dirobek oleh orang yang berdiri. Maka Nabi lihat kondisi, lalu Nabi SAW bilang, siapa orang ini, dosanya apa sampai separah ini? Dan ini bukan cuma sebelah kanan, kiri kanan, ya, kiri kanan mulutnya, kiri kanan hidungnya, kiri kanan matanya. Maka kata Nabi, kata para malaikat, ini orang keluar dari rumahnya bawa berita bohong. Dia sebarin berita bohong sampai tersebar di mana-mana, hoax, ya. Dia sebarin, ya, sehingga akhirnya sudah sulit dia untuk membendungnya. Ini bahaya, makanya jangan ikut-ikutan, ya. Tidak usah. Begitu buka WA, begitu buka medsos, cari ilmu. Cari yang bermanfaat, bukan gosip, ya, bukan berita ini. Kadang-kadang kita baru buka WA atau baru ketemu muka, sudah tahu belum? Sudah tahu apa tentang gosipnya orang, ya, tentang kondisi pembantunya, tentang kondisi suaminya, tentang kondisi pekerjaannya. Ini hati-hati, ya. Nanti akhirnya jadi masalah. Kemudian selanjutnya, yang kelima itu adalah para pezina, ya. Itu disebutkan dalam riwayat juga. Kalau Nabi SAW bilang, aku diperlihatkan golongan laki-laki dan perempuan berada di satu tempat seperti cekungan kendi, ya, dan di bagian bawahnya itu ada lubang keluar api. Nah, si laki-laki perempuan ini kalau api keluar dan mereka tidak menggunakan busana, mereka pada saat api itu keluar mereka berusaha lari, tapi karena cekungan ini mereka tidak bisa naik, maka mereka terbakar oleh api itu. Lalu api itu masuk lagi, mereka gelinding ke bawah, diutuhkan lagi kembali, begitu terus, keluar lagi api, mereka kebakar lagi, mereka gelinding lagi, begitu terus. Waktu Nabi SAW tanya malaikat, maka dikatakan mereka adalah para pezina. Ya, dalam riwayat lain, ada orang yang diperlihatkan kepada Nabi SAW, dikasih makanan enak sama makanan busuk, maka dia pilih makanan busuk, ya. Waktu ditanya, kenapa, siapa orang ini? Kata para malaikat, adalah pelaku zina. Dikasih pintu nikah, dia tidak nikmati, malah dia masuk ke pintu zinanya. Kemudian yang selanjutnya, itu yang keenam adalah riba, pemakan riba. Nah, ini termasuk penyebab siksa kubur yang berat sekali, ya. Karena mereka akan berenang di lautan penuh dengan darah. Dan setiap kali mereka ke pinggiran lautan itu, ada seorang yang menghantam dia dengan batu, jatuh lagi. Begitu terus, ya. Itu disebutkan tentang masalah pemakan riba. Ya, kemudian juga pemakan harta haram secara umum. Ya. Kayak misalnya mengambil harta rampasan perang, manipulasi data. Nah, ini semua, ya, contoh-contohnya. Dan umumnya kata ulama, semua dosa-dosa besar penyebab siksa kubur selama dia tidak taubat. Tapi kalau bapak ibu, ya seperti misalnya bubar dari sini, oh tadi kita sudah dengar nih, nanti akan ada siksa kubur. Kita mungkin kebayang kalau kita pernah punya dosa misalnya. Lalu kemudian kita taubat, maka itu satu proses yang sangat luar biasa. Karena saya akan jelaskan sekarang, setelah mengetahui dosa-dosa, terutama dosa besar ini adalah penyebab siksa kubur, bagaimana caranya selamat dari siksa itu? Maka taubat. Kalau dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti orang berzina, dia tinggal taubat nasuha kepada Allah dengan 3 syaratnya.
tinggalkan dosa itu, sesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. 3 syarat itu. Tinggalkan, lagi zina berhenti, lagi bohong berhenti. Kemudian yang kedua, sesali. Yang ketiga, janji sama Allah tidak mengulanginya. Kalau berhubungan dengan hak Allah juga, tetapi ada dendahnya. Kayak misalnya orang bersumpah atas nama Allah. Kan selain tobat, dia dianjurkan bayar kafarah, dendah ya. Dendahnya itu membebasin budak atau memberi makan 10 orang miskin, atau pakaian buat mereka 10 orang, atau dia puasa 3 hari berturut-turut. Atau misalnya puasa Ramadan, ada yang punya utang, dia taubat dan dia bayar utangnya. Atau zakat yang belum dia keluarkan dari harta dia, selain taubat dia mengeluarkan zakatnya, jadi dia supaya lepas dari hukuman tersebut. Nah, ini poinnya ya. Tadi itu penolak bayar zakat juga termasuk siksa kubur ya, dan semua dosa besar gitu. Jadi kita usahakan menyelesaikan dosa-dosa kita kepada Allah SWT. Kalau dosa itu berhubungan dengan makhluk, maka ini dirincikan. Makhluk ya, sesama manusia. Kalau itu adalah perusakan citra seperti gosip tadi, ya, ghibah orang, fitnah, ya, perusakan citra, maka ini harus taubat kepada Allah. Kemudian juga minta maaf dan keridhaan orang itu. Ya. Kalau berhubungan dengan masalah pengambilan barang, mencuri, manipulasi data, taubat kepada Allah, minta maaf kepada orang tersebut dan kembalikan haknya. Kalau kita tidak mampu, minta keridhaannya. Kemudian kalau yang ketiga berhubungan dengan masalah fisik, ya, fisik. Fisik itu kayak kita pernah pukul orang segala macam. Ini dalam Islam ada namanya kisos. Ya. Makanya Nabi SAW pada saat mau meninggal, beliau mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti secara fisik, maka ini berjasad Muhammad. Beliau mengatakan bukan Rasulullah SAW, beliau mengatakan jasad Muhammad, maka kisoslah. Dan beliau pernah memanggil pembantu Ummu Salamah, istri beliau, salah satu istri beliau alaihi wasallam. Kemudian pembantu itu rupanya tidak jawab panggilan Nabi. Ummu Salamah lalu ke kamar pembantu itu lalu berkata, ya, kenapa saya mendengar Rasulullah SAW panggil-panggil kamu nggak jawab? Maka kata pembantu tersebut, demi zat yang mengutus Nabi dengan benar, aku tidak dengar, kata pembantu. Lalu dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, demi zat yang mengutus anda dengan kebenaran, benar-benar saya tidak dengar anda panggil. Maka kata Nabi SAW sambil pegang kayu siwaknya, beliau mengatakan, kalau bukan karena kisos, maka saya akan hukum kau dengan kayu siwak ini. Kalau bukan saya khawatir nanti saya pukul kamu dengan ini, saya pun nanti dipukul hari kiamat, maka saya akan kisos kamu. Oleh karena itu tidak boleh ikut-ikutan dalam masalah ini, terutama sering mukul-mukul ya. Ini jauhkan dari sifat kita. Dalam Islam berperang saja ada adabnya, tidak boleh sembarangan ya. Nah ini cara kita untuk melepaskan diri dari siksa kubur tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting adalah banyak melakukan amal saleh. Terutama setelah taubat banyak amal saleh. Jadi ada di antara amal-amal saleh itu yang memang melindungi hamba tadi, seperti sedekah, membaca Quran, ya. Itu nanti akan melindungi seseorang hamba terutama di kuburannya. Seperti pernah dengar tentang keutamaan surah Al-Mulk, ya. Tabarak, kata Nabi SAW 30 ayat dalam Al-Quran yang kalau siapapun membacanya maka dia akan selamat dari fitnah kubur, dia akan terselamatkan dari siksa kubur itu. Tapi umumnya semua amal saleh itu adalah sangat dianjurkan untuk dijaga. Sedikit saya tambahkan juga sebagai penutup, tambahan mati yang baik ya. Kalau tadi mati yang baik itu adalah mati dengan semua jenis amal saleh, kemudian juga yang terbaik mati syahid. Sudah kita jelaskan tadi mati syahid. Ada juga mati yang baik itu kuasa Allah SWT tentunya. Ini orang yang meninggal hari Jumat. Ya. Orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumatnya. Itu memang ada sendiri secara khusus disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah aw laylatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Ya. Setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat malam Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur.
Kemudian juga saya tambahkan tentang masalah orang yang meninggal dalam kondisi dia berihram kayak orang lagi haji atau umrah. Nah itu juga punya keutamaan sendiri, ya. Karena kalau mereka meninggal, maka mereka amal yang sedang dia kerjakan terus berjalan. Jadi seperti dia terus haji atau terus umrah, ya, sampai menjelang hari kiamat nanti. Walaupun misalnya itu haji pertama dia, tapi lagi ihram dia meninggal, maka berarti dia juga akan mendapatkan keutamaan tersendiri. Yang terakhir adalah orang yang meninggal dan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ya, ini secara khusus orang yang meninggal di kuburan Baqi di kota Madinah, atau orang yang meninggal di Madinah, tapi khususnya kuburan Baqi. Dan sampai hari ini memang yang lebih banyak dipakai adalah kuburan Baqi yang ada di sebelah, ya, timurnya atau baratnya tepatnya Masjidil Nabawi. Gitu. Dan karena kata Nabi SAW setelah mengucapkan salam kepada penduduk Baqi, beliau mengatakan Allah maghfir li ahlil Baqi'il gharqat, ya Allah ampunilah penghuni Baqi gharqat. Ya, ini secara khusus. Jadi siapapun umat Islam yang meninggal kemudian dikubur di sana itu sangat baik. Dan juga ada anjuran memang untuk kita meninggal di kota Madinah. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa meninggal Madinah maka meninggallah. Nah, siapa yang meninggal di sana maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, syafaat di sini pertolongan Nabi SAW. Kita harap mudah-mudahan juga selamat dari siksa kubur itu sendiri. Allahu a'lam. Ini bahasannya insyaallah. Kalau ada pertanyaan silahkan. Bismillah. Baik Ustaz. Ada 5 pertanyaan dari teman-teman kita di sini dan 1 dari media sosial. Pertanyaan pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana kondisi di alam kubur apabila sebelumnya kita adalah seorang pendosa, di mana kita pernah berbuat musyrik dan kesirikan, lalu bertaubat? Apakah kita akan tetap merasakan azab kubur? Jazakallahu khairan. Kalau orang taubat, tadi saya bilang ya, Bapak Ibu tolong renungi baik-baik. Kalau orang sempat taubat, dia seperti dapat sebuah solusi yang terbaik. Itu tiket VIP, ya. Kalau sempat taubat dari dosa-dosanya, maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari segala jenis siksaan, ya. Karena kata Nabi SAW, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Siapa yang bertobat dari dosanya maka seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Juga dalam riwayat lain, at-taubat tajubu ma qabla, taubat akan membersihkan dosa-dosa yang masa lalu. Berarti tidak ada hukuman lagi asal taubat nasuha. Baik itu di alam baik itu di dunia, di alam barzah ataupun di akhirat, asal dia taubat nasuha. Asal dia taubat nasuha. Cuma memang tidak terhapus dari buku amal kita. Tidak terhapus dari buku amal. Jadi kalau misalnya orang pernah membuat satu dosa di umur 17 tahun, kemudian dia bertobat di umur 21 tahun, itu tetap akan dipaparkan nanti pada hari kiamat semua. Supaya dia tahu kalau Allah itu maha mengetahui segala sesuatunya. Tapi sudah tidak ada lagi hisab bagi dia. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Setelah salam, seorang mu'alaf meninggal, jasadnya dikubur secara Nasrani karena keluarganya tidak tahu. Setelah dikubur, salah satu temannya mimpi untuk membongkar kuburan tersebut untuk dikuburkan secara Islam. Dan mimpi tersebut juga dialami oleh kakak si mayit. Pertanyaannya, apakah ruh orang yang sudah meninggal bisa datang dalam mimpi? Bahkan ada bayangan mayit tersebut saat kita sedang sholat. Syukron. Iya, bisa. Tapi tidak semua. Itu kuasa Allah. Siapa yang Allah izinkan datang dalam mimpi, ya. Dan itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Bisa saja kita ketemu dengan seseorang yang kita kenal dalam mimpi kita. Misalnya orang tua, kakek kita, ibu, bapak, saudara yang sudah meninggal. Mungkin kita lihat kondisinya dia baik-baik saja. Misalnya dia dalam kondisi bercahaya, misalnya dia menggunakan kain ihram, misalnya dia lagi di surga, itu bisa saja terjadi. Atau sebaliknya, kita melihat malah ada siksaan yang menimpa dia, gitu kan? Yang mungkin dia butuh doa dari kita. Itu bisa terjadi. Tapi apakah setiap orang meninggal bisa datang dalam mimpi orang, itu tidak tahu. Itu kuasa Allah, tergantung siapa yang Allah izinkan. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah seorang semisal berangkat ke Palestina sebagai penolong tentara atau dokter
dan qadarullah meninggal dalam gencatan senjata tersebut. Adakah kemungkinan beliau mati syahid, Ustaz? Iya, tentu saja. Tentu saja, dia kan sedang menuju ke medan perang. Dia sedang ke medan perang, apakah dia akan menyiapkan logistiknya, siapin makanan, atau dia ngobatin orang sakit, atau dia ikut langsung ya, di medan perang, semua sama, mati syahid, karena di medan perang dia. Sekarang siapapun yang di Gaza atau yang masuk ke Gaza, dan memang terlibat dalam membela kaum muslimin di situ, asal dia ikhlas memang karena membela agama Allah SWT, dia mati syahid, dengan izin Allah SWT. Cuma memang yang perlu digarisbawahi teman-teman, mati syahid ini mati yang mulia sekali. Kata para ulama, Allah hanya akan memilih orang yang paling ikhlas. Orang yang paling ikhlas. Ya. Semua orang, kalau kita lihat dalam sejarah peperangan-peperangan, kita mulai dari peperangan Nabi SAW saja, itu pasti semua orang yang mati syahid lebih sedikit. Di perang Badar ada 314 pasukan muslim yang mati syahid 60. Padahal waktu itu bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, ini mujahid ini pegang pedang, musuhnya pegang pedang. Ini betul-betul perang satu sama yang lain. Ini sangat dekat dengan kematian. Kalau masa sekarang kan orang tembak dari jauh, orang masih bisa sembunyi di belakang tembok orang. Tapi ini depan mata bisa, tapi subhanallah yang meninggal cuma 60 dari pasukan yang bertemu. Di perang Uhud itu bertemu pasukan dari 700 pasukan muslim hanya 70 orang, 10% yang mati syahid. Di perang Ahzab bisa dikatakan tidak ada korban muslimin. Kemudian di perang pembebasan kota Mekah mungkin cuma 1 orang atau mungkin, tapi bahkan tidak meninggal seingat saya. Nanti di perang Hunain baru ada korban, di perang Tabuk juga tidak ada korban. Jadi sangat sedikit korban-korban orang yang mati syahid, itu Allah pilih. Luar biasa Allah. Sekarang kalau kita pikir, itu Gaza. Gaza itu seperti kalau kita di Indonesia ini cuma satu kecamatan kecil. Anggaplah satu kota kecil di Indonesia. Anggap kota kecil yang penduduknya 2 juta, 3 juta orang. Misalnya kota apa, misalnya sekecil itu. Seperti itulah. Harusnya ini kan sudah habis ya. Tapi kuasa Allah SWT. Lebih, yang mati cuma dihitung. Kalau dibandingkan dengan yang hidup itu jauh sekali jumlahnya. Dari sana sini rudal, dari sana sini serangan. Tapi Allah pilih siapa yang mati syahid itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, setelah salam, apakah seorang suami yang masuk surga nanti bisa membawa syafaat istrinya yang sudah menikah lagi? Kalau yang dimaksud adalah ibu yang bertanya ini, dia meninggal suaminya kemudian dia nikah lagi, maka dia ikut dengan suami terakhirnya. Iya. Jadi yang dia harapkan syafaat suami yang sekarang. Oleh karena itu kalau memang janda dan mau nikah lagi harus dapat suami yang lebih baik, lebih soleh, itu kan. Jadi jangan sekarang menikah dengan suami yang kurang imannya, kurang amal soleh, lalu berharap dapat syafaat dari suami yang pertama. Kecuali ibu ini, maaf, tidak menikah lagi. Dia tidak menikah lagi. Memang dia bertahan dengan status jandanya karena berharap bersatu dengan suami yang sudah meninggal yang soleh itu. Nah itu baru sama-sama. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini penanya tamak benar ini ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari medsos. 2 lagi, ini terakhir ya, jangan ditambah. Baik Ustadz. Bagaimana kita bisa tahu kalau orang yang telah meninggal yang kita doakan mereka dalam keadaan baik-baik saja di alam barzah atau alam kubur? Kita nggak bisa tahu itu. Kita itu hal yang gaib, nggak bisa ditanyakan itu. Tapi tugas kita yang masih hidup memperbanyak amal buat mereka. Iya, memohon ampun buat mereka. Iya, kita berharap Allah maafkan. Yang jelas teman-teman, semua kerabat kita yang sudah meninggal yang mereka paling butuhkan pengampunan sekarang. Selalu mohonin ampun terus. Orang tua Rabbighfirli wali walidayya, terus ulangi. Allah baca doa yang kita baca pada saat mendoakan mayit di solat jenazah. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Selalu kalau tidak hafal bahasa Indonesia, ya Allah maafkan, ganti semua dosa-dosanya menjadi pahala, terima amal solehnya. Itu yang mereka butuhkan. Dan jangan berhenti mendoakan. Jangan berhenti mendoakan. Dan khusus orang tua, kita bisa mendapatkan double pahala di setiap amal yang memang memungkinkan untuk bergabung. Kan kalau sholat kita nggak bisa gabung ya, nggak bisa misalnya saya sholat duhur saya niatin juga buat orang tua saya, itu nggak mungkin. Tapi ada amalan yang lain yang bisa, seperti sedekah. Mulai sekarang
orang tua kita masih hidup atau sudah meninggal, kalau sedekah niatkan bahwa diri kita sama kedua orang tua. Sehingga kita dapat pahala sedekah, dapat pahala baktinya. Ya, orang tua kita juga kalau sudah meninggal dapat juga pahalanya. Dan itu. Jadi kalau selama ibadah itu bisa, maka kita lakukan. Sama juga saya sering sarankan teman-teman yang Allah berikan rezeki, sering umrohkan dan hajikan orang tua kita sebagai bentuk bakti. Walaupun kita tidak pergi, kita bisa titipin, kan sekarang travel ada badal ya, ada badal umroh, badal haji. Keluarkan tiap bulan, misalnya saya mampunya umrohin setiap bulan, umrohnya setahun sekali, ya, tidak ada masalah. Atau haji setiap tahunnya, silakan setiap tahun keluarkan badal haji, hajikan orang tua kita. Itu kan termasuk pintu yang sangat baik ya, sampai kepada si mayit insya Allah. Ya, terakhir kali ya. Setelah salam, apa tips yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kebahagiaan di alam barzah? Jazakallahu khairan Ustaz. Beriman dan amal saleh. Itu aja kuncinya sebenarnya. Sederhana. Cuman tinggal kita mau kerjakan atau tidak. Masalahnya itu. Biar ibu dan bapak ini hadiri pengajian begini setiap hari 2 jam duduk, tapi kalau tidak mau diamalin percuma, nggak ada manfaatnya. Pengajian ini kita di sini panas, kita tinggalkan keluarga, tinggalkan aktivitas, terus kemudian hanya sekedar oh tadi bagus ya materinya, itu nggak ada gunanya, nggak ada gunanya buat saya, nggak ada gunanya buat yang bicara. Yang berguna adalah kalau diamalkan keluar. Bapak Ibu amalin, oh tadi Ustadz bilang begini, kita harus perbanyak amal soleh, lalu diamal soleh. Nah itu manfaat buat saya, karena diamalkan. Begitu juga yang mengamalkan akan dapat manfaat buat dirinya sendiri. Jadi harus teman-teman sekalian kita sadari, Allah Subhanahu wa taala tidak akan turunkan tanda kutip tangan dari langit untuk menyuruh kita ibadah. Enggak ada Allah datangkan malaikat selalu misalnya, ayo kamu harus sholat sekarang, ayo kamu harus begini. Tidak. Allah turunkan kitabnya Al-Quran untuk dibaca, dipelajari. Allah turunkan hadis Nabi SAW menyampaikan hadis-hadisnya. Maksudnya turunkan wahyu melalui hadis Nabi dan disampaikan kepada kita dan diteruskan oleh para ulama dan dai untuk kita terima dan kita amalkan. Ya, jadi jangan sampai kita mengkhayal mau beramal soleh tapi kapan ya? Loh, dia sendiri yang nunda itu. Ingat nanti kalau pulang ke rumah bisa baca surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, selalu ulang-ulangi ayat ini ya. Dari ayat 99 sampai ayat 115. Surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 99 sampai 115. Di antaranya di ayat-ayat itu adalah tentang masalah penyesalan orang hari kiamat di neraka ya. Tapi nanti ahli neraka itu akan ditanya oleh Allah SWT, kenapa kalian masuk ke sini? Salah satu jawaban mereka adalah ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Allah, kami dikalahkan oleh syikwah kami. Tenang dulu. Ya. Kami dikalahkan oleh rasa malas kami. Ya. Kami dikalahkan oleh ketidakmauan kami. Begitu jawaban ahli neraka nanti. Jadi jangan sampai kita jadi seperti itu. Nanti ditanya, kenapa kamu kurang sholat, kenapa kamu kurang puasa, kenapa kamu tidak taubat? Oh iya, saya waktu itu lemah ya Allah. Sekarang tolong kembalikan saya ke dunia baru saya mau beramal. Udah nggak bisa. Itu Allah sudah buka. Coba nanti dibaca sekali lagi Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99 sampai 115 tentang penyesalan ahli neraka. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Jadi tinggal beriman, beramal soleh. Dan saya pernah sampaikan kiat istiqomah saya ada 4. Yaitu selalu majelis ilmu, selalu dengarin majelis ilmu. Karena duduk seperti ini, dengarin baik offline atau online akan menambah iman dan akan membuat kita lebih terkontrol. Kemudian yang kedua, amalkan ilmu itu. Dan dalam mengamalkan ilmu harus dipaksakan. Paksakan untuk duduk majelis ilmu, paksakan untuk sholat, paksakan baca Quran, paksakan. Karena kalau tidak bisa kita kerjakan. Yang ketiga, mulai sekarang komunitas kita orang-orang yang soleh dan soleha, orang-orang yang baik, yang memang mengajak kita kepada akhirat. Udah, orang-orang yang jauh dari agama ini kenal iya, tapi untuk jadi sahabat enggak, komunitas enggak. Ya, satu orang wanita kalau pakai jilbab dia biasa saja, tapi kalau sudah bertiga pakai jilbab yang sama, maka dia lebih percaya diri kan. Kalau 10 orang sama pakai jilbab, lebih percaya lagi, itu komunitas namanya. Kita akan lebih semangat untuk mengerjakan ketaatan dan kita takut buat dosa. Selain malu sama Allah, malu sama teman-teman kita juga. Karena komunitas kita ada. Dan yang terakhir, yang keempat, selalu berdoa
agar Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan. Allahu a'lam. Baik, kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.